어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Hai, di video kali ini kita akan mengulas tentang kearifan lokal yang ada di sebuah provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, yaitu kearifan lokal batik tanah liat. Kata tanah liat mengacu pada tanah liat dalam bahasa Minang. Batik tanah liat juga dikenal sebagai batik tanah liat yang berasal dari Minangkabau. Nah, dalam pembuatan batik tanah liat ini, pewarna yang digunakan adalah pewarna-pewarna alami, seperti tanah liat, kulit jengkol, kulit rambutan, dan kulit manggis. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik tanah liat ini ada canting, kain putih, kompor, centeng atau wadah, lilin, dan pewarna. Nah, bagaimana sih proses pembuatan batik tanah liat? Adapun prosesnya yang pertama yaitu menggambar motif menggunakan pensil sesuai dengan pola yang diinginkan. Kedua, mencanting. Untuk tahap pencantingan ini dilakukan dengan cara mencelupkan canting ke cairan lilin yang telah dipanaskan, lalu goreskan canting ke pola yang telah dibuat dengan cara menggoreskannya dari kiri ke kanan agar mendapatkan goresan yang baik dan halus. Setelah itu, lakukan pewarnaan pada kain yang telah diberi motif. Kemudian, rendam kain ke dalam larutan tanah liat selama 1-20 hari, tergantung warna yang ingin dihasilkan. Semakin lama direndam, maka semakin pekat pula warna yang akan dihasilkan. Tahap selanjutnya yaitu pelorodan atau perebusan. Tujuannya untuk menghilangkan lilin-lilin yang nempel pada kain. Kemudian ada proses fiksasi. Pada proses fiksasi ini atau mordanting biasanya menggunakan logam mordan seperti tawas, kapur, dan tunjung. Tahap terakhir, keringkan kain batik dengan cara menjemur kain di bawah sinar matahari. Lalu, apabila kita amati, adakah konsep fisika yang terdapat dalam proses pembuatan batik tanah liat? Oke, mari kita simak. Dalam proses pembuatan batik tanah liat terdapat konsep fisika yaitu ada termodinamika dan energi kalor. Nah, kita akan membahas satu persatu. Terlebih dahulu kita akan bahas tentang termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah bagian luar yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Nah, ini merupakan contoh dari sistem dan lingkungan. Pada saat kita memasak air yang berada di dalam panci yang kita amati itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kita gunakan disebut dengan lingkungan. Pada materi termodinamika terdapat beberapa hukum, yaitu hukum ke-0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan hukum 2 termodinamika. Sekarang kita akan bahas hukum ke-0 termodinamika. Jika terdapat 3 buah benda 1 dan benda 2 dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal. Apa sih contoh dari aplikasi hukum ke-0 termodinamika ini? Nah, teman-teman pasti pernah dong memasak air.
Nah, pada saat kita memasak air menggunakan panci dan pada saat panci dipanaskan dengan api, temperaturnya berubah. Akibatnya, air yang bersentuhan dengan panci temperaturnya ikut naik sehingga air mendidih. Pada saat inilah temperatur panci dan temperatur air sama. Maka inilah yang disebut dengan kondisi setimbangan termal, yang artinya tidak ada lagi kalor yang berpindah dari panci ke air ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita akan bahas hukum 1 termodinamika. Pada hukum ini juga dikenal dengan hukum kekekalan energi, yang mana apabila kalor yang masuk ke dalam sistem, kemudian sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dapat dituliskan dengan delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem, Q adalah kalor, dan W adalah usaha. Dalam penggunaan persamaan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan tanda positif dan tanda negatifnya. Jika Q positif, ketika kalor diberikan ke sistem atau sistem menerima kalor. Jika Q negatif, ketika sistem melepas kalor. Jika W positif, ketika sistem melakukan usaha. W negatif, ketika sistem menerima usaha. Delta U positif, energi dalam sistem bertambah. Dan delta U negatif, energi dalam sistem berkurang. Nah, aplikasi hukum 1 termodinamika dalam proses termodinamika. Yang pertama yaitu ada proses isotermal, proses isobarik, proses isokorik, dan proses adiabatik. Selanjutnya kita akan membahas hukum 2 termodinamika. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Pernyataan mengenai hukum 2 termodinamika. Kalor jika tidak mengalir spontan dari dingin ke panas kecuali ada unsur dari luar yang mempengaruhinya. Pada pernyataan hukum 2 termodinamika ini juga dikatakan bahwasanya tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh dan reversibel. Dan yang terakhir, pada hukum 2 termodinamika ini juga dinyatakan bahwasanya tidak ada mesin yang bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas, kemudian membuangnya kembali untuk menghasilkan mesin abadi. Nah, setelah kita pelajari banyak tentang termodinamika, lalu apa sih hubungan pembuatan batik tanah liat yang sudah kita bahas di awal tadi dengan materi termodinamika? Mari kita cek. Pada pembuatan batik tanah liat, yaitu pada proses perebusan, yang mana kita membutuhkan panci dan air. Kemudian panci dibakar dengan api sehingga temperaturnya berubah. Air yang bersentuhan dengan panci juga temperaturnya naik dan akhirnya air mendidih, yang mana ini sesuai dengan hukum 0 termodinamika. Jika dua buah benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya, yang mana pada proses perebusan ini kompor atau perapian mempunyai temperatur yang sama dengan panci
yang karena sudah dipanaskan oleh api dan kemudian air yang dimasukkan ke dalam panci tersebut mendidih sehingga air tersebut memiliki temperatur yang sama dengan kompor dan api tadi. Maka temperatur api atau kompor, panci, dan air berada dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal termodinamika. Kalau sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2000 Joule pada lingkungan, berapakah perubahan energi dalam? Nah, di dalam soal ada yang diketahui Q sebesar 3000 Joule. Karena Q menerima kalor, jadi Q positif. Lalu ada W sebesar 2000 Joule. Karena sistem melakukan usaha, maka W-nya positif. Dan yang ditanya adalah delta U atau perubahan energi dalam. Kita masukkan ke rumus delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U sama dengan 3000 dikurang 2000. Maka hasil dari delta U-nya sebesar 1000 Joule. Selanjutnya, coba kalian kerjakan soal latihan berikut ini.